Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Zrakiri dari kelas 1 EA27. Nomor NPM saya 112222816. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Pada video ini, saya akan memberikan contoh-contoh implementasi dan bentuk nyata dalam bentuk perilaku-perilaku secara konkret Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian implementasi dan pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian kata implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis atau basic law konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Jadi, pengertian singkat implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada foto ini terdapat isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di video ini, saya akan memberikan contoh-contoh implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea-alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan saya bahas hanya 3 alinea, yaitu alinea 1, alinea 3, dan yang terakhir ada alinea 4. Foto-foto di atas merupakan contoh ilustrasi dari memberikan motivasi antar teman. Contoh kedua dari hidup bernasionalisme adalah toleransi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Misalnya, bermain dengan orang yang memiliki ras atau latar belakang yang berbeda dan tidak membeda-bedakannya. Selanjutnya, saya juga akan memberikan contoh ilustrasinya dalam bentuk video. Contoh ketiga yaitu adil dalam menegakkan hukum. Para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim wajib menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Karena perlindungan dan penegakan hukum itu penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Contoh pertama dari alinea ketiga yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, masyarakatnya bisa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaannya masing-masing. Karena negara Indonesia tidak hanya mematokkan dan mewajibkan hanya pada satu agama atau kepercayaan saja, melainkan memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memiliki kepercayaan sesuai yang mereka pilih sendiri. Indonesia adalah negara multikultural dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Indonesia menghargai perbedaan dan keberagaman sebagai kekayaan. Indonesia juga mengatur dan menetapkan setiap hak warga negara dengan baik. Sebagai contoh,
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, urusan agama telah dibebaskan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka, tak perlu risau, tak perlu saling mencela, dan tak perlu saling mengujar kebencian. Yang harus kita jaga adalah toleransi yang mendekatkan kita pada persatuan dan kerukunan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.